Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Semoga hari ini merupakan hari yang menyenangkan bagi kita semua dan selalu kita diberikan kenikmatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya Bibin Efrizal, nutrisionis, ingin mengajak kita semua untuk berdiskusi tentang bagaimana pemberian ASI saat kemoterapi. Sekitar 1 dari 1.000 sampai 2.000 kehamilan didiagnosa mengalami kanker, dan sebagian merupakan kanker payudara atau juga kanker leukemia. Dan kemudian dari 10 sampai 20% diantaranya itu memerlukan kemoterapi. Kanker payudara ini merupakan kanker yang paling umum yang diderita oleh para wanita usia reproduksi. Kemudian menurut studi kohor di Amerika Serikat ditemukan 66% ibu mengalami kemoterapi itu selama kehamilan. Dia akan mendapatkan kesulitan pada saat menyusui setelahnya. Kita memahami bahwa ASI eksklusif itu adalah pemberian air susu ibu sejak dia dilahirkan hingga dia berusia 6 bulan tanpa tambahan makanan maupun minuman lain. Jadi ASI eksklusif ini sudah jelas bahwa sangat bermanfaat bagi ibu, bagi bayi, dan bagi keluarga. Di antaranya meningkatkan sistem kekebalan tubuh, mendukung perkembangan otak dan fisik, mengurangi risiko alergi, mengurangi risiko penyakit kronis, dan mencegah sindrom kematian bayi mendadak. Nah, kemoterapi yang dilakukan pada wanita yang menyusui ini merupakan sebenarnya pengobatan medis yang menggunakan obat-obat kimia untuk menghancurkan atau menghambat pertumbuhan sel-sel kanker yang berkembang secara cepat di dalam tubuhnya. Obat ini diberikan secara oral atau tablet atau melalui intravena, melalui infus, injeksi atau topikal. Kemudian American Academy of Pediatrics dan WHO juga merekomendasikan untuk mereka yang menyusui, yang ingin menyusui pada saat mendapatkan pengobatan kemoterapi aktif, ini sebaiknya dihentikan. Jadi disarankan untuk tidak memberikan air susu ASI kepada ibu, kepada bayinya ketika ibu mendapatkan kemoterapi aktif, karena berisiko untuk toksisitas pada bayi. Beberapa obat ini dapat disekresikan ke ASI dalam jumlah yang signifikan dan dapat berpotensi untuk menjadi toksik atau racun, ya, meracuni bayi. Jadi menyebabkan terjadinya neutropenia atau penurunan sel darah putih pada bayi. Jadi studi kohor yang dilakukan pada tahun 2017 menunjukkan 60% ibu yang mengalami atau mendapatkan pengobatan kemoterapi itu mengalami kesulitan untuk menyusui karena terjadinya atrofi lobular pada payudaranya atau penyusutan jaringan untuk menghasilkan ASI atau adanya gangguan hormonal. Jadi pada prinsipnya menyusui untuk sementara dilarang selama kemoterapi aktif pada sebagian besar obat-obat kemoterapi. Jadi selama pengobatan, periode pengobatan, ibu disarankan untuk memompa ASInya untuk dibuang. Jadi bukan untuk diberikan pada bayi guna mempertahankan produksi ASI. Mengapa demikian? Karena ASI akan dihasilkan atau diproduksi apabila kondisi payudaranya kosong. Jadi agar ASI terus dihasilkan atau diproduksi, maka ASI yang ada dalam payudara harus dipompa dan dibuang. Jadi tidak diberikan kepada bayinya. Kemudian untuk sementara bagaimana bayinya? Bayinya kita berikan susu donor atau susu pemula selama pengobatan kemoterapi berlangsung. Nah, setelah pengobatan kemoterapi selesai, maka ibu dapat melanjutkan pemberian ASI melalui menyusui langsung. Ibu dapat kembali menyusui apabila obatnya telah sepenuhnya dihentikan dan perhitungannya adalah 3-5 kali waktu paruh obat. Jadi kalau waktu paruh obatnya 1 hari, maka ibu bisa memberikan kembali menyusui setelah 3-5 hari setelahnya. Jadi ini untuk agar meyakinkan bahwa obat
atau efek obat tidak ada lagi pada saat ibu melakukan menyusui bayinya. Nah, kira-kira gimana menurut teman-teman terkait dengan menyusui pada saat kemoterapi ini? Jika ada pertanyaan, silakan ya disampaikan dan ditulis di kolom komentar, dan jangan lupa untuk like dan subscribe untuk channel ini. Terima kasih.